Informasi lain, pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerjasama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, puluhan pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu akan dilaksanakan pada 2 Mei besok yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Resimen 1 Kostrad. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, viral di media sosial seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Kita merekam, Pak. Oh iya, jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit, tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindaki. Pasiennya begini kondisi pasien. Nah, lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu, untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu, Pak. Kita merekam, Pak. Oh iya, jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit, tapi ini kondisi pasien Pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut, sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, korban predator seksual terhadap anak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Bertambahnya jumlah korban setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Pelaku berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel pelaku. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Tidak sampai di situ, polisi mengungkapkan bahwa ada korban sampai ingin bunuh diri karena diancam tersangka. Semua kegiatannya itu direkam, divideokan dan difailkan, maka kami tahu orang per orang nama siapa. Dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak kita sendiri. Saya juga tidak ingin korban-korban anak-anak kita ini jadi trauma dengan perilaku yang bersangkutan, dan juga takutnya nanti menjadi sasaran bully bagi warga yang lainnya. Ya, tolong dibantu juga korban-korbannya. Maka kami juga akan melihat ya, dan bahkan korbannya pun ada yang pada saat diancam itu berusaha untuk bunuh diri juga ada. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak itu. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Bareskrim Polri melalui Direktorat PPA dan PPO memberikan backup
terhadap penanganan kasus tersebut dan bantuan teknis yang dilakukan oleh Puslap 4, Pusiden Baris Krim Polri, dan Pusdokes Polri. Lalu bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal pemantauan, pengawasan, dan advokasi perlindungan anak. Polisi sendiri masih terus mendalami guna mengungkap motif pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.